Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 931 ya Pak. Ya. Yuk kita cepat terusin. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 23 tahun belum menikah. Pertanyaannya, jika ada orang yang telah berbuat dosa yang sangat kotor dan memalukan di hadapan Tuhan. Kemudian orang itu telah memutuskan untuk berhenti dan tidak ingin lagi melakukan dosa kotor itu lagi. Orang itu memilih untuk mengikuti Tuhan dan mengakui semua dosanya yang telah ia berbuat kepada Tuhan. Apakah semua dosanya bisa diampuni oleh Tuhan atau tidak? Contohnya seks atau percabulan. Ya. Waktu ini kita kan baru baca nih. Ya. Waktu baca di depan sudah tahu nih seks. Ya. Begitu di bawah langsung ya bener. Seks ya. Nah, Tuhan mengampuni kamu dan melupakan. Dari tulisan kamu punya kesungguhan bertobat. Saya mewakili Tuhan. Karena memang saya hambanya. Dalam nama Yesus, saya katakan kepadamu, tidak usah tanya siapa-siapa. Tuhan sudah mengampuni dosamu dan melupakannya. Jangan berbuat dosa lagi. Jika kamu membutuhkan bimbingan dan private and confidential, kamu akan dibimbing oleh orang saya. Usiamu 23 tahun. Ya, kau masih muda. Ya, kamu punya semangat tinggi, cita-citamu tinggi. Tapi kamu keras orangnya. Nanti Tuhan akan buat kamu jadi orang luar biasa untuk kemuliaannya. Ya, kalau butuh pembimbing, kamu kirimkan surat ke kami. Kami tidak perlu bacakan di sini, kami akan membimbing kamu. Kehormatan buat kami untuk bisa melayani orang-orang seperti kamu yang sungguh-sungguh mau berhenti berbuat dosa dan sudah berhenti berbuat dosa. Cuman saya ingatkan, iblis tidak berhenti menteror kamu. Ya, ikut doa pagi bersama Om Eras ya. Ikuti doa saya pagi, doa hari Jumat, mendengarkan khotbah Om Eras, kamu akan mendapat kekuatan. Amin. Teruskan. Dari seorang pria usia 47 tahun, memiliki 2 orang anak, menikah tinggal di Kutai Timur. Bapak Erastus yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sudah 1 tahun saya meninggalkan rumah untuk berobat ke Samarinda. Sampai saat ini saya belum pulang-pulang. Saya kangen kepada anak dan istri saya, tetapi apa daya, istri saya ingin menceraikan saya dengan berkata, tidak ada yang kamu bisa buat lagi. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak usah kamu kembali ke rumah ini lagi. Tinggal saja kamu dan keluarga kamu. Tetapi masalah yang saya hadapi sekarang tentang kesehatan saya. Sudah 4 rumah sakit yang saya jalani semuanya dijamin sama jam sostek. Pemeriksaan terakhir yang saya dapatkan dari hasil MRI, otak kecil bagian belakang saya mengecil. Jalan saya seperti orang yang mabuk, harus pakai tongkat. Dari telapak kaki sampai ke perut terasa dingin. Dokter bilang penyakitnya tidak ada obatnya, penyakit ini sangat jarang terjadi. Dokter hanya memberikan obat mah sama vitamin B kompleks. Menurut Pak Erastus, apa yang harus saya perbuat untuk kesehatan saya? Nomor teleponnya tolong disimpan, nanti saya doakan video call. Jadi sementara kamu diam saja, jangan tanggapi ucapan istrimu. Percuma, ya. Anaknya berapa itu? Di sini 2 anak Pak, punya 2 anak. Umurnya 47 tahun. Anaknya mungkin sudah mulai remaja ya. Kamu diam saja, nggak usah tanggapi. Nah, di balik ini apa yang terjadi ya? Istrimu sampai begitu itu apa ya yang terjadi? Ya mesti harus dilayani pribadi. Tapi nanti tolong kita doakan lewat video call. Memang sudah saatnya kita itu masuk alam spirit, alam roh. Supaya penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan ini bisa disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, nanti kita doakan ya. Buat Tuhan gak ada untungnya membuat dia meninggal. Kecuali memang dia bisa berbuat dosa, tambah rusak, lebih baik dia mati. Tapi kalau dia bisa bertobat, berubah total, dia bisa dijadikan berguna. Kita nggak tahu kenapa istrinya berkata kamu tidak berguna lagi. Ya kita tidak menduga apa ya. Mungkin sebelumnya istrinya pernah kecewa apa begitu. Bisa saja. Ya kita tidak tahu. Oke, itu saja ya. Tapi yang penting untuk kamu yang tulis ini,
Jangan kamu membalas dengan kemarahan atau kata-kata yang tidak perlu. Kamu diam saja. Kalau kamu balas, bilang maaf, saya tidak bisa membantu kalian, tidak bertanggung jawab sebagai ayah karena sakit ini. Tapi saya berjanji kalau saya sembuh, saya akan menjadi pria, bapak, suami yang baik. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, memiliki 2 orang anak, tinggal di Los Angeles. Kami pengikut Suara Kebenaran cukup lama dan ingin sekali mendukung secara finansial. Pertanyaan kami adalah mengapa untuk persembahan tidak memakai Visa, Mastercard, Discover atau Amex untuk memudahkan dukungan finansial dari luar Indonesia. Bahkan di gereja lokal kami menggunakan Visa, Mastercard dan seterusnya. Juga bisa untuk persembahan otomatis dilakukan setiap minggunya. Terima kasih. Sebenarnya hal ini sudah kami bicarakan. Sedang kami urus. Ya. Saya tidak tahu perkembangannya. Ya. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Kami akan serius mempertimbangkan karena memang pelayanan kami ini besar sekali ya. Kami punya perguruan tinggi untuk sekolah teologi 3, kami 3 ya. 3. Kami memiliki puluhan sekolah yang kami sponsori. Betul. SD, SMP, SMA. Ya. Puluhan, bukan belasan. Ya. Wah, berat. Kami menempati 1,2 hektar commercial space di Mall Arta Gading ini. Wah, itu besar sekali. 12.000 meter di commercial space. Untuk kampus STT Ekumene. Untuk gedung, untuk perpustakaan. Untuk playing ground anak-anak. Untuk kelas-kelas sekolah minggu. Untuk gedung pertemuan umum yang bisa menampung 3.500 sampai 4.000. Lalu ada hall yang nampung 500, luar biasa. Tapi so far Tuhan tidak mempermalukan. Saudara bisa mendukung. Terima kasih untuk kepeduliannya. Ya, oke, teruskan Pak. Dari seorang pria usia 52 tahun, memiliki 2 orang anak, menikah tinggal di Makassar. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono, saya mendengar khotbah Bapak sudah 4 tahun sejak Corona sampai saat ini. Dan saya sangat diberkati oleh khotbah-khotbah Bapak, sehingga saya banyak mengerti kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Saya banyak berubah, tidak lagi kasar terhadap istri, anak, bahkan saya haus terus akan kebenaran firman Tuhan. Wow. Saya bergereja aliran Pentakosta. Kalau saya mendengar khotbah di gereja kami, kadang khotbahnya mengenai perpuluhan ditekankan supaya kita diberkati. Pendetanya juga bilang, kalau kau tidak berikan perpuluhan, saya juga tidak rugi. Masih banyak cara Tuhan memberkati saya. Tetapi kamu kalau tidak bawa perpuluhan, usahamu akan bangkrut dan sakit-sakitan. Ditakut-takuti sama gembala tempat saya beribadah. Pikiran saya bergereja untuk cari kebenaran firman, supaya saya bisa selamat mati masuk langit baru, bumi baru, yaitu surga yang kekal. Tapi yang sering disampaikan bagaimana bisa supaya kita diberkati Tuhan. Dan saya berpikir saya butuh firman dan keselamatan, tidak terlalu butuh harta melimpah, yang penting cukup. Karena suatu saat nanti saya juga akan mati dan tidak akan bawa semuanya. Apalagi umur saya sudah 52 tahun. Saya harus berubah dan mau hidup dalam kekudusan sesuai standar Allah serupa dengan Yesus. Dan kadang saya tidak sejahtera di mana saya bergereja sebagai jemaat. Biasanya dalam hati saya berpikir mau pindah gereja. Saya mau berubah dan bertumbuh, tapi kami tidak tahu GSKI di kota Makassar. Mengikuti dan mendengar khotbah-khotbah Bapak, saya lebih diberkati daripada saya mendengar khotbah di gereja saya berjemaat. Maaf Pak Pendeta, saya tertarik untuk mempelajari buku-buku mengenai Trinitas dan Logos, serta buku yang lainnya. Kalau bisa Pak, dikirim, nanti saya bayar. Oke, nggak usah dibantu, saya kirim. Ya. Kamu catat orang ini. Ya. Kita kasih buku saya Logos sudah di yang bab itu. 7 bab, ya. Yang 7 bab itu kasih aja. Oke? Tapi kita harus punya, di website kita juga harus ada. Sehingga kalau orang merubah, aslinya ini. Gitu. Dan itu melanggar hukum. Yang itu tentu akan saya persoalkan serius. Kalau buku saya diubah, ini harus dipersoalkan serius. Tapi kalau cuma membuli saya, kita nggak perlu persoalkan. Tapi kalau sampai buku saya misalnya mengatakan, Yesus itu juru selamat diganti, bukannya ditambahi bukan di situ. Nah, itu serius. Itu harus kita perkarakan dengan serius. Tolong Bapak ini di ini. Oke, dihubungi. Oke, teruskan. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur panjang supaya kami bisa dibawa ke langit baru, bumi baru. Karena masih banyak orang-orang yang perlu kebenaran yang Bapak ajarkan.
Wah, Sekali lagi terima kasih Pak Eras dan tim semangat sekali loh kita dengar begini. Mungkin di Makassar diberi gerejanya Pak Z ya. Z Langi. Ya. Tapi ya saya harap jangan menuntut pendeta GSKI yang ada di wilayah Anda itu berkhotbah seperti saya. Kan saya ini bapak rohaninya yang tentu punya tingkatan bisa dipandang lebih. Tapi mereka orang-orang yang biasanya mengikuti saya. Seperti pendeta yang di Makassar itu cukup mengikuti saya. Walaupun ada juga pendeta GSKI yang masih tidak mau nurut ngikutin saya, udah merasa pinter, lah itu susah. Ya. Tapi ini luar biasa ya. Luar biasa ini. Ini begini, saya mesti kasih tahu ya. Kenapa saya begitu laku disebut sesat? Orang sudah tahu saya anti perpuluhan dari dulu. Bilang saya sesat tidak berani. Karena ini soal perpuluhan. Jadi ketika keluar logos, mereka punya kesempatan bilang saya sesat. Karena dagangan mereka tidak laku gara-gara saya bicara anti perpuluhan. Ketika saya mengajar dan disinyalir atau dipandang, diasumsikan anti perpuluhan. Padahal saya tidak berkata orang memberikan perpuluhan itu sesat. Harus memberikan segenap hidup, itu maksudnya. Jadi pendeta-pendeta Pentakosta terutama kalian karismatik itu belum mengikuti apa yang saya sampaikan, udah bilang sesat saja. Apalagi dengan potongan video yang saya mengatakan di potongan itu Yesus bukan juru selamat. Wah, itu benar-benar jahat. Ya. Baik-baiklah Pak. Bapak nyatanya bisa berubah, tidak kasar terhadap istri dan anak. Itu buah-buah dari mendengarkan suara kebenaran dan itu tidak bisa disangkali, tidak bisa dibantah. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Berikutnya pertanyaan dari seorang pria usia 30 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku, saya ingin bertanya. Bagaimanakah pertumbuhan iman seseorang itu kalau sebatas imannya sampai mujizat, terobosan akan masalah hidup, dan hal sebagainya Pak? Dan bagaimanakah kalau saya memiliki pasangan yang memiliki pemahaman dan pengertian imannya seperti itu Pak? Selain itu, bagaimanakah menurut pendapat Bapak jika setiap aturan gereja itu kalau ingin mencari pasangan harus seiman dan harus satu gereja? Namun bagaimanakah kalau seiman tapi beda organisasi gereja? Bisakah dikatakan bidat atau hal-hal negatifnya? Ya bisa dibilang atau dikatakan sesat Pak. Terakhir, bagaimana menurut Bapak tentang aturan gereja yang tidak boleh berpindah-pindah gereja? Namun kalau Natal atau Tahun Baru kita mengikuti gereja orang tua dan gereja mertua yang berbeda dengan saya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Bagaimana pertumbuhan iman seorang kalau sebatas imannya sampai mujizat terobosan atau masalah hidup dan hal lainnya sebagainya. Oke. Sebenarnya mujizat masih ada. Tidak salah kalau kita mempercayai mujizat. Tapi kalau penekanan berlebihan terhadap mujizat, sehingga tidak memperhatikan yang prinsip yaitu perubahan karakter serupa dengan Yesus, itu yang menjadi salah. Perlu diketahui bahwa ada orang-orang yang masih membutuhkan mujizat. Dan mujizat akan selalu masih ada sebagai tanda atau semeion bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau lemah imannya. Gitu? Dan bagaimana kalau saya memiliki pasangan yang memiliki pemahaman dan pengertian imannya seperti itu? Ya memang dia berarti tidak dewasa atau belum dewasa. Jangan itu dianggap sebagai kejahatan. Dibimbing. Secara pengertian rohani dia tidak dewasa, tapi secara mental bisa saja dewasa. Jangan begini, secara rohani punya pemahaman yang baik, tapi mentalnya kurang, bisa juga. Saya melihat ada orang-orang yang belajar suara kebenaran, mentalnya nggak dewasa. Akhirnya juga saya lihat tidak matang hidupnya. Sabar dulu, ya itu bukan hal yang prinsip, walaupun itu masalah penting, tapi tidak sangat prinsip. Terus bagaimana menurut Bapak jika setiap orang gereja kalau ingin mencari pasangan harus satu gereja? Nah, itu picik lah ya. Itu picik lah. Sesama Kristen saja belum tentu benar. Yang penting dewasa rohani. Kalau di gereja itu tidak ada yang dewasa rohani atau belum ketemu, ternyata di gereja lain kan nggak masalah. Oke.
Bagaimana kalau seiman tapi beda organisasi? Ya sama aja, nggak masalah mestinya. Bisakah dikatakan bidat atau hal negatif? Orang yang sering atau mudah mengatakan orang lain bidat atau sesat, kira-kira roh Allah ada pada orang itu nggak? Oh, itu Paulus mengatakan, dia sekelas Paulus nggak? Apa pembuktian bahwa kata-kata bidat dan sesat yang diucapkan itu terverifikasi dari Alkitab? Bagaimanapun kata itu melukai. Apalagi kalau yang dilukai ternyata seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wah, berat. Ya. Bagaimana menurut Bapak tentang aturan gereja yang tidak boleh berpindah-pindah? Ya, kalau seseorang sudah bertumbuh di satu gereja, ya sebaiknya dia bertumbuh terus di situ. Tapi kalau tidak bertumbuh di situ, ya dia bisa pindah kemana saja. Sebab tidak ada gereja yang pernah mati untuk jemaatnya. Yang mati itu Yesus. Dan mestinya tidak ada satu gereja pun yang berhak memiliki anggotanya. Sebab yang memiliki itu Tuhan Yesus. Oke? Cukup diartikan sendiri. Tuhan berkati. Oke. Terus Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 31 tahun. Belum menikah, tinggal di Medan. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, mengapa di saat berdoa pribadi pikiran selalu tidak fokus? Ada saja sesuatu hal yang terlintas di pikiran saya. Dan ketika saya mengaminkan doa tersebut, kejadian dan orang-orang yang muncul dalam doa saya tersebut sering terjadi. Seakan Tuhan memberi petunjuk, namun saya belum peka. Apakah benar itu petunjuk dari Tuhan atau hanya siasat iblis yang masuk dalam pikiran dan membuat saya tidak fokus doa dan menyembah, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Jadi pikiran mengembara dalam doa itu sudah biasa menjadi pergumulan orang yang sedang belajar berdoa atau belajar fokus berdoa. Semua kita alami. Saya sering menasihati kalau kamu doa pikiranmu mengembara, kamu menyembah Tuhan. Ajaib Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Jangan diam. Makin mengembara. Lalu dalam berdoa mesti kita punya, kalau doa pribadi ya, punya sistematika doa. 5 menit pertama mengucap syukur, 5 menit kedua minta pengampunan, berikutnya menyembah, doa untuk orang lain, doa syafaat untuk sama kita atau untuk negara dan lain-lain, lalu doa untuk pribadi. Jika kita punya sistematika doa seperti itu, kita menghindarkan diri dari pikiran yang melayang-layang. Yang terakhir, belajar fokus. Belajar fokus tidak mudah, tapi ada cara fokus yang kita bisa pelajari setiap saat. Apa? Waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita diam. Coba belajar fokus. Anda naik kendaraan umum, Anda fokus Bapa di surga. Coba belajar. Anda bisa melewati saat-saat krisis seperti itu. Nanti kalau doa pribadi akan lebih gampang fokus. Saya melakukannya. Amin. Oke. Apalagi kalau pimpin doa. Harus punya kemampuan fokus. Karena kalau tidak fokus itu tidak basah doa kita. Jadi kering. Gitu. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita. Soal yang tadi yang doa. Dia muncul orang-orang lalu kejadian. Nah ini saya nggak bisa menilai. Kejadian apa maksudnya. Jadi waktu doa seperti terlintas pikiran itu yang terjadi begitu Pak. Ini siasat iblis? Enggak, bisa saja. Itu semacam penglihatan atau marifat. Tapi itu digumuli saja ya. Digumuli dulu, ditanyakan ke Tuhan. Oke, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Saya mendengar seseorang berkata setelah mendengar pengkhotbah profetik yang bernubuat tentang seseorang yang akan menjadi pemimpin, dan itu betul-betul terjadi, walaupun dengan cara-cara yang melanggar etika dan moral. Pertanyaan saya kepada Pak Eras, apakah betul kehendak Tuhan itu lebih tinggi daripada etika dan moral? Karena seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap etika dan moral di atas, apabila tetap menjadi pemimpin, diartikan sebagai sudah menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak tahu ini pemimpin dunia atau pemimpin gereja. Ya. Lalu pengkhotbah profetik yang bernubuat. Kalau nubuatnya ini memang khusus bahwa dia akan jadi pemimpin, terlepas apakah cara menjadi pemimpin itu sah atau tidak, memang tidak dipersoalkan dalam profetik itu. Bahwa dia akan jadi pemimpin. Jadi benar. Soal cara mencapai kepemimpinan itu bagaimana memang tidak dipersoalkan.
ya kan? Ya. Oke. Pertanyaan saya kepada Pak Eras, apakah betul kehendak Tuhan itu lebih tinggi daripada etika moral? Etika dan moral, kalau masih dalam tataran manusia itu tidak ada artinya dibanding etika Tuhan. Ya. Tapi etika moral yang didasarkan pada pikiran perasaan Allah, nah itu tertinggi. Ya. Tuhan pun punya etika, punya moral. Kehendak Tuhan itu punya tatanan, tidak liar juga. Ya. Terukur gitu. Ya. Ukurannya pikiran perasaan Allah. Jadi tidak sembarangan, tidak liar gitu. Ya. Etika moral Tuhan itu terukur, yaitu pikiran perasaan Allah. Cirinya tidak melukai sesama, menjadi berkat, ada ukurannya. Ya. Jadi kehendak Tuhan lebih tinggi daripada etika moral umum, ya. Tapi tidak ada tambahan ini. Ya. Lebih tinggi daripada etika moral. Etika moral siapa? Karena seorang yang melakukan pelanggaran terhadap etika moral di atas, apabila tetap menjadi pemimpin, diartikan sebagai menjadi kehendak Tuhan. Nah ini saya tidak tahu maksudnya apakah ini pemimpin dunia atau pemimpin rohani. Tolong ditambahkan Pak, maksudnya apa itu? Iya, kalau saya tangkap begini Pak, jadi ada pemimpin yang dinubuatkan untuk menjadi pemimpin. Ada seseorang yang dinubuatkan menjadi pemimpin. Dinubuatkan menjadi pemimpin dan itu terjadi, tetapi padahal penanya ini menangkap itu melanggar etika dan moral. Ya, untuk mencapai itu dia melanggar etika dan moral. Gitu. Terus ini karena kehendak Tuhan berarti mengesampingkan etika dan moral. Kalau menurut saya sih tidak ya Pak ya. Nggak, ini harus bisa dipisahkan antara profetik itu sendiri, kasusnya. Ini kan profetik, ini nubuatan jadi pemimpin. Lalu cara mencapai itu, apakah menurut kehendak Tuhan? Tuhan itu memberi kebebasan manusia. Iya. Seorang bisa menjadi pemimpin dengan cara yang salah, ada seorang jadi pemimpin dengan cara yang benar. Ada orang kaya dengan cara yang benar, ada orang yang kaya dengan cara yang salah. Ya. Itu maksudnya. Tapi jangan kita menyalahkan Tuhan seakan-akan profetik itu Tuhan tidak peduli. Dengan cara apa dia mencapai jadi pemimpin. Jadi jangan menyalahkan Tuhan dengan seakan-akan profetik atau nubuatan itu melegalisir tindakan dia. Nggak tahu maksudnya. Iya, itu Pak. Ya. Jadi pemimpin, nanti dia akan jadi pemimpin si A. Itu nubuatan. Soal caranya ya itu memang nggak disebut. Ya. Tapi jangan kemudian seakan-akan Tuhan mentolerir cara dia jadi pemimpin itu. Ini kasus yang lain. Ya. Oke, nangkep ya? Ya, oke, teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 32 tahun menikah tinggal di Lombok. Shalom Pak Eras dan tim, setiap hari saya selalu mendengarkan Abam, baik lagi nyuci, masak, beres-beres dan lain-lain. Saya sangat diberkati mendengar pertanyaan-pertanyaan yang kadang lucu, ada yang sedih, dan jawaban-jawaban Pak Eras yang bijak. Seperti seorang anak mengadu ke papanya. Pak Eras yang jadi papanya dan yang bertanya jadi anak. Dan Pak Eras menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Rasanya kurang kalau hanya 2 episode setiap hari. Apa tidak bisa ditambah Pak? 5? 5 atau 6 episode. Nanti nggak ada kerjaan dong. Dengerin doang. 3 terus Pak Eras. Pak Eras saya ingin bertanya. Pak Eras bagaimana supaya saya konsisten doa pagi Pak? Karena masih sering bolong-bolong. Mau ikut doa pagi Pak Eras tidak bisa. Soalnya kalau Pak Eras 2 jam 5 pagi, di sini sudah jam 6 pagi Pak. Saya harus menyiapkan sarapan buat kerja suami, jadi kadang saya mendengarkan doa pagi sambil beraktivitas. Enggak apa-apa. Terus? Dan bagaimana supaya bisa mendengar suara Tuhan? Terima kasih Pak, kiranya Pak Eras selalu kuat di dalam Tuhan, dan semua tim yang bersama Pak Eras tetap sama-sama selaras dengan Pak Eras membawa jiwa-jiwa ke langit baru, bumi baru, karena upahnya besar di surga. Tetap semangat dan solid. Amin. Kamu teruskan hidup suci, kamu otomatis akan peka mendengar suara Tuhan. Jangan mendengar, melihat tontonan yang bisa merusak pikiranmu. Pikiran harus bersih terus. Kita kalau punya gadget, lihat sesuatu yang tidak pantas, itu bahkan yang pantas, tapi tidak berguna untuk pertumbuhan iman kita, itu merusak. Oke? Tuhan berkati. Teruskan. Dari seorang pria, usia 40 tahun menikah, memiliki 1 orang anak, profesinya adalah wira swasta. Ya. Shalom Pak Pendeta, saya dulu menikah di tahun 2017 dengan perempuan dari Jawa Barat, suku Sunda dan diberkati di gereja. Perkawinan kami hanya bertahan 2 tahun lebih.
Istri saya selingkuh dan kabur dari rumah dan hidup dengan pasangannya. Dari hasil pernikahan kami dianugerahkan memiliki satu putri. Saya sudah mencoba berdialog dan mengajak berdamai serta kembali. Keputusan terberat adalah ketika istri saya kembali ke agama asalnya. Saya putuskan komunikasi karena saya takut dia mencoba mengambil putri saya. Setelah berpisah selama 5 tahun, saya mulai mengenal perempuan sebagai pelayan gereja atau worship leader. Dia takut sama Tuhan dan punya prinsip. Umurnya sekitaran 38 tahun. Tetapi hubungan kami juga seperti kandas karena dalam pemahaman dia orang Kristen tidak boleh bercerai. Apa saran dari Bapak? Oke. Yang pertama, perceraian ini udah sah belum? Kalau sah, berarti anak itu milik Anda. Sebab kalau perceraian itu disebabkan karena si istri, perempuan meninggalkan rumah, apalagi perselingkuhan, itu dianggap hukum dia tidak layak jadi ibu atau tidak bisa jadi ibu. Lalu kalau sampai istri nanti menculik anak atau wah itu pelanggaran hukum berat. Ini yang penting dibereskan dulu itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, istrimu sekarang ini posisinya bagaimana? Kalau bisa diharapkan kembali, walaupun dia sudah pindah agama. Bukan tidak mungkin dia balik. Kecuali Anda sudah tertarik wanita lain. Ini jadi akhirnya Anda punya pembenaran untuk memindahkan hati ke wanita lain. Saran saya jangan cepat-cepat menikah. Wanita yang Anda perkatakan sebagai punya prinsip. Anda tidak tahu hidupnya tiap hari. Anda tidak tahu. Apakah Anda yakin Anda menikah, anakmu akan lebih bahagia? Saya khawatir anakmu tidak bahagia. Lebih bahagia kamu dengan anak ini. Kamu akan bersama dengan anak ini dalam kebahagiaan yang lebih lengkap atau utuh. Daripada kamu punya istri, dan istri kamu ini malah menjadi masalah kemudian hari. Ya, saran saya kamu diam dulu lah. Ya, kalau bisa si ibu balik itu lebih baik. Oke, teruskan yang terakhir. Iya, pertanyaan dari seorang wanita usia 26 tahun sudah menikah. Shalom Pak Eras beserta tim. Kami berencana memiliki anak di tahun ini, Pak. Saat masih pacaran, dia kenalkan saya pada khotbah-khotbah Bapak. Dia yang mengajak saya mengenal Tuhan Yesus dan puji Tuhan. Pada tahun 2021 saya dibaptis. Itu anugerah terbesar bagi saya. Dan selama menikah, perlakuan suami saya sangat baik dan sangat menyayangi saya. Selama 8 tahun berpacaran, saya tahu dia pria yang baik, Pak. Namun dia jatuh dalam dosa yang berdampak besar bagi rumah tangga kami yang baru 2 tahun ini. Saya baru saja memergoki suami saya selingkuh dan dengan kecelakaan memiliki anak dari selingkuhannya itu. Anaknya baru lahir 5 hari lalu dari selingkuhannya. Iya. Semua karyawan kantor kami tahu, bahkan perempuan itu disembunyikan di rumah karyawan kami, Pak. Saya sedang berada di posisi kebingungan. Suami saya tidak bisa meninggalkan perempuan itu karena ada anak dan ada perasaan terhadap perempuan itu. Saya juga tidak bisa minta mereka pisah, Pak. Saya tidak mau pisahkan ayah dengan anaknya. Sempat terlintas di pikiran saya untuk bercerai, biarkan saya yang mundur dan mengalah, tapi saya tahu itu salah, Pak. Saya tidak kuasa mengetahui bahwa Tuhan berduka atas perceraian kami. Saya harus bagaimana, Pak? Apakah saya harus bercerai atau hidup berdampingan dengan wanita lain dan anaknya? Selama 2 tahun kami menikah, setiap kami berencana memiliki anak selalu tanpa sengaja terjadi insiden yang menimbulkan pertikaian hebat, Pak. Itu sudah terjadi setiap bulan, setiap kami berencana berhubungan di masa subur saya. Sehingga setiap bulan itu selalu batal. Sampai pada malam 20 Februari kami bersepakat berhubungan di masa subur saya untuk program kehamilan. Tapi besoknya saya mendapati suami saya memiliki anak dari perempuan lain. Semuanya seolah-olah selalu dihalangi, Pak. Saya bingung apakah Tuhan tidak kehendaki dan apakah ini pertanda dari Bapa di sorga. Tapi setahu saya, Pak, Tuhan tidak mungkin menghendaki umatnya bercerai. Mohon pencerahannya, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Eras beserta keluarga dan tim. Ini pria yang baik, tapi iblis tahu bagaimana menghancurkan dia lewat kelemahan ini. Dan saya lihat Anda tidak membuat suamimu bahagia. Ya, Anda ini orang yang tidak mau ngalah. Anda mengucapkan beberapa kata yang itu melukai. Dan kemesraan Anda hilang. Anda ada semena-menanya gitu. Anda ada sikap semena-menanya. Sehingga suami tidak merasa nyaman. Merasa nyaman aja bisa selingkuh, apalagi merasa tidak nyaman.
Jadi ada dendam di balik, ada dendam yang tidak disadari dalam hati pria itu. Kenapa kamu semena-mena? Kenapa kamu kurang nurut? Kenapa kamu kurang tunduk? Sampai pada masa subur tidak mau hubungan justru. Ya kan? Ya. Sebelum punya anak jadinya. Sementara si laki akan berkata, kamu gak bisa kasih keturunan. Sudah, setan berbisik. Dia nggak bisa kasih keturunan. Belum tentu suamimu benar-benar mencintai wanita itu loh. Dia hanya iseng pada mulanya. Akhirnya dia menikmati madu isengnya itu. Dan berbuah seperti ini. Tragis ini. Ya. Tapi saya harus beritahu kepada kamu bahwa kesalahan ini tidak bisa ditimpakan 100% kepada suamimu. Lalu gimana? 1, kamu diem. Kamu minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu lakukan ke depan. 2, mungkin kamu tidak berhubungan dulu sementara. Sampai dia benar-benar bisa meninggalkan wanita itu. 3, tunggu waktu Tuhan menyelesaikannya. Jadi saya tidak bisa mengatakan harus begini begitu, akan jadi begini begitu, enggak. Tuhan yang akan mengatur situasinya. Kamu harus berubah. Karaktermu harus diubah. Kamu bersyukur punya suami yang baik. Tapi suami yang baik bukan berarti bebas dari kejatuhan loh. Ya. Setan itu merancang begitu rupa sampai orang jatuh. Ya oke. Sedih saya ikut membaca ini. Sedih banget. Aduh sedih banget. Ya kami akan mendampingi kamu. Kirim lagi pertanyaan bagaimana perkembangannya. Kami akan mengikuti perkembangannya. Jangan berkata apa-apa. Ceraikan dia atau apa. Belum bisa. Saya juga belum dapat hikmat apa-apa. Nanti pasti saya dapat hikmat untuk perkembangan berikut. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Episode 932 ya. Tuhan berkati.